Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di ibadah minggu kita di hari ini, Minggu tanggal 19 September 2021. Saya ucapkan selamat datang, selamat berbakti di ibadah pada minggu hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan sedikit pengumuman terlebih dahulu yang bisa Bapak Ibu simak melalui buletin yang sudah di-share. Kita akan terus mendoakan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja kita maupun gereja-gereja cabang, dan juga di buletin sudah disediakan untuk mendoakan setiap anggota keluarga dari tanggal 20 September sampai tanggal 26 September yang nanti bisa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian doakan di rumah masing-masing. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mbak Kristabel Alina Imani yang akan berulang tahun tanggal 24 September besok, dan juga selamat ulang tahun juga untuk Mbak Dewi Asyira yang akan berulang tahun tanggal 25 September besok. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman-pengumuman lain untuk persembahan minggu lalu dan pengumuman lain bisa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian simak di buletin yang sudah disediakan. Mari kita akan memulai ibadah pada minggu hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Benar-benar pada saat ini kita akan bersama-sama untuk datang ke hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan kemegahan Raja. Besar Allahku, Allahku, sangat besar, Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, katakan besar Allahku. Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, mari kita kembali katakan kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya, katakan besar Allahku, Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, katakan besar Allahku, besar Allah.
Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sama-sama katakan layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja, segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Sekali lagi katakan layak disembah, layak disembah. Kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar Kau Tuhan, dan ajaib Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat rahmat yang telah Kau berikan pada kami. Pada saat ini kami boleh bersama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu serta menaikkan segala pergumulan kami di hari Minggu ini. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati setiap hati kami, kiranya benar-benar hati kami saat ini benar-benar tertuju hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Dan kiranya Engkau sendiri yang menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Dan kiranya juga Engkau memberkati setiap kami, kiranya kami diberikan roh yang dapat mengerti apa yang Engkau maksud dalam kehidupan kami untuk hari ini melalui firman-Mu. Dan Engkau juga sendiri yang akan berkati hamba-Mu yang akan memberikan firman, kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh-Mu sendiri sehingga apa yang disampaikan benar-benar semuanya keluar dari-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi untuk ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kami silakan duduk kembali. Dalam Roma 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Kita akan memujikan nyanyian pujian nomor 237, bagi Yesus semuanya. Hidupku
kerja baginya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Bagi Yesus semuanya, hanya Dia ku puja. Kami mohon dengan kasih untuk Mbak Ellen dan Mbak Irin untuk membantu dalam mengedarkan kantong persembahan yang kali ini akan diedarkan 2 kantong. Iya, sejak ku pandang Yesus, iya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Sungguh jiwaku terdampar, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Maharaja. Bagi Yesus semuanya, Dia-Ku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Mari kita akan berdoa menyerahkan persembahan pada saat ini. Ya Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh menyerahkan sebagian berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang telah kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi gereja ini, pertumbuhan gereja ini, dan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berkati kami-kami yang sudah mau memberikan sebagian berkat ini, kiranya Engkau sendiri yang melipat gandakan berkat yang telah kami berikan ya Tuhan. Dan kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Trio Santoso. Tapi sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita kembali pada saat ini melalui pujian dengan Apakan Ku Balas. Mari sama-sama kita katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah
Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama kita katakan kembali, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami akan kembali belajar, merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan berikan hikmat kepada kami semua. Baik kami yang menyampaikan, saudara-saudara kami yang mendengar, melihat. Tuhan berkati kami semua melalui firman Engkau ini. Di dalam Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Amin. Baik Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini firman Tuhan saya ambil, ini ayat sebetulnya mungkin kalau dikatakan seperti saat ini, kalau belajar firman Tuhan ini kayaknya kurang sip bahasanya. Tetapi inilah firman Tuhan. Ketika dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap berkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat ke-11 di dalam pasal ketiga Maleakhi dikatakan, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian yang terkasih, dalam situasi dan kondisi seperti ini kita diperhadapkan untuk melihat keadaan, baik keadaan sekeliling kita maupun kita sendiri.
PPKM sudah mulai longgar ya. Wah, rasanya mulai di mana-mana mulai penuh kan, mulai rame di jalan-jalan, mulai rame semuanya. Di mal-mal mulai. Memang sekarang ada kendala ya, harus banyak aplikasi yang sudah divaksin baru boleh masuk, kalau belum tidak boleh masuk. Tetapi kadang juga ya kalau tidak boleh masuk ya tidak laku kan itu kan. Tetapi bagaimana ketika kita melihat ternyata antusias akan masyarakat untuk pergi, untuk mendapatkan sesuatu itu luar biasa ketika PPKM ini mulai longgar. Berarti dalam arti adalah bagaimana kehidupan kita sebetulnya diperhadapkan untuk segala sesuatu yang kita inginkan, yang kita rindukan. Kadang kita ingin mencukupi segala sesuatu, kadang kita ingin pergi ke suatu tempat agar kita mendapatkan sesuatu. Dan semuanya itu membutuhkan sesuatu, yaitu uang. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, ketika kita berbicara masalah uang, rasanya senang tapi kadang sedih. Senang kadang sedih ketika kita melihat, ketika kita merasakan kita ada uang, puji Tuhan. Bagaimana kalau kita juga ada uang juga tidak banyak? Sebagai orang percaya kita akan mengatakan puji Tuhan. Bagaimana kalau yang ada di dalam diri kita hanya sedikit? Kita juga akan mengatakan puji Tuhan. Di dalam Tuhan, bagaimana keadaan kita apapun yang terjadi, ketika Tuhan mengatakan bersyukurlah dalam segala hal, ini menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berbicara masalah pengabdian ini, mengapa kita harus mengabdikan harta kita? Karena firman Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala akan penghasilanmu. Rasanya waduh kan itu kan. Tetapi ketika kita melihat di dalam konteks perjanjian baru, persembahkanlah tubuhmu, rasanya lebih lagi. Kalau harta ini kan hanya sebagian, tetapi ketika Tuhan mengatakan tubuhmu berarti seluruhnya. Berarti harta itu juga mengikuti tubuh kita. Jadi Ibu Bapak, ketika kita berbicara masalah pengabdian, ternyata ini luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena disinilah kita melihat, seperti apa yang saya tadi sudah bacakan, ada sesuatu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Mengapa saya katakan ingin Tuhan memberikan kepada kita? Padahal diawali di situ, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Mau tidak mau ketika kita belajar ini, sharing ini, sebagian mengatakan bahwa ketika kita ada di suatu tempat kita untuk beribadah, ketika kita ada suatu tempat kita mendapatkan akan pelayanan, disitulah kita memuliakan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, mengapa saya katakan dalam konteks ini justru disinilah Tuhan ingin memberikan kepada kita. Memberikan kepada kita apa? Memberikan berkat untuk kita memberikan pengabdian perpuluhan kita. Mengapa saya katakan demikian? Nah, Ibu Bapak, ketika dikatakan tadi muliakanlah Allah dengan hartamu. Ketika Tuhan bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku. Kata-kata ujilah aku di sini saya melihat bahwa bagaimana ketika Tuhan mengingatkan umat pilihan pada waktu itu, umat Israel pada waktu itu, bawalah seluruh persepuluhan persembahan ke dalam rumah Tuhan. Diawali dengan kita membawa, tetapi sebetulnya yang pertama adalah mengapa kita harus memberikan itu? Karena yang pertama adalah disitulah
kita mampu untuk bersyukur. Bersyukur itu berarti, kalau kata-kata bersyukur itu berarti berterima kasih kepada Allah. Matur nuwun dumateng Gusti, berterima kasih kepada Allah yang sudah memberkati kita. Jadi yang sudah memberkati kita. Ketika dikatakan ujilah aku, berarti di sini adalah Tuhan tidak meminta apa yang belum ada, Tuhan tidak menghendaki apa yang akan kita terima, tetapi ketika dia katakan ujilah aku di sini, Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sebetulnya aku sudah memberikan kepadamu. Sehingga Tuhan ingin yang ada pada kita itulah yang kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, ketika kita melihat firman Tuhan ini, kadang-kadang kita diperhadapkan, Tuhan, kalau 1/10, aduh Tuhan, rasanya ini kebutuhan banyak Tuhan. Ketika beberapa teman mengatakan, aduh Pak, aduh, zamannya sekarang, oh iya betul, loh kami juga merasakan, kami juga anak kami 3, tetapi buktinya juga Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan cukupkan semuanya. Entah itu bagaimana Tuhan yang kreatif dengan berkatnya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan kita itu sangat kreatif di dalam memberikan berkatnya untuk kita semua. Sangat kreatif itu berarti dalam arti pinter cari celah untuk memberkati kita. Jadi bahasanya tidak, kadang kita diperhadapkan bagaimana kita beriman, pokoknya beriman berserah. Jadi itu merupakan syukur kita ketika Tuhan mengatakan ujilah aku, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sudah memberikan, aku sudah memberikan kepadamu. Yang aku minta bukan yang tidak ada, tetapi yang sekarang kamu terima itu berikanlah kepadaku, yaitu ke rumah perbendaharaan. Agar ada persediaan makan di rumahku, ada kecukupan di dalam, mau tidak mau saya mengatakan, di gereja kita. Mengucap syukur Pak Wali Kota, mulai tahun ini semua tempat ibadah PAM-nya gratis semuanya. Jadi kita Kebon Polo dan sini semuanya gratis airnya, mau habis berapa monggo kan gitu kan. Jadi sudah ada MOU-nya ya. Jadi saya tanda tangan baik sini maupun yang Kebon Polo, semuanya gratis. Listrik kita juga puji Tuhan sosial. Telepon juga demikian, sosial, puji Tuhan. Nah, jadi yang pertama adalah mengapa kita harus memberikan? Karena ini merupakan syukur kita, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Jadi rasanya, oh Tuhan, aku mengucap syukur, terima kasih karena Engkau sudah memberkati aku. Apakah aku tidak, ketika dikatakan apakah aku tidak, berarti ini merupakan tantangan dari Tuhan bahwa aku sudah memberkati engkau. Ketika seseorang mau bekerja, maka pasti akan ada hasilnya. Pasti akan ada hasilnya, kerja apapun. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus memberikan pengabdian kita untuk Tuhan? Karena 1/10 ini menjadi benih berkat bagi kita. Ketika Tuhan mengatakan tadi di dalam ayat yang berikutnya, ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan memberikan akan firman-Nya, senantiasa mengakhiri di dalam ayat ini, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan, bahasa dunianya mengatakan, Tuhan meminta 1/10 dari apa yang kita terima. Tuhan tidak meminta lebih dari itu, walaupun di dalam konteks perjanjian baru kita melihat bagaimana ketika janda miskin itu memberikan akan seluruh penghasilannya. Bagaimana ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan mengizinkan.
Bagaimana ketika seorang muda yang kaya itu ingin mengikut Tuhan Yesus? Jualah seluruh milikmu, ikutlah aku. Sungguh luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Tetapi di dalam firman Tuhan ini hanya 1/10, dan ternyata yang 1/10 ini adalah menjadi benih berkat berikutnya. Saya katakan menjadi benih berkat berikutnya. Tuhan akan memberkati lebih lagi. Berilah maka engkau akan diberi, dengan takaran yang akan ditumpahkan, yang lebih lagi sampai tumpah dikatakan. Tetapi ingat bahwa ketika kita memberikan akan 1/10 bukan sebagai hal untuk kita mendapatkan lebih dari yang lebih. Jadi konteksnya adalah berbeda. Ketika yang pertama tadi kita mengucap syukur karena ada berkat yang sebagian kita ambil untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, inilah yang menjadi berkat untuk benih berikutnya agar Tuhan memberkati lebih lagi. Ketika dikatakan, aku akan menghadik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu. Ini masih juga terjadi, belalang itu tetap mengambil akan berkat itu tetapi tidak akan sampai habis. Dan dikatakan, jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Tuhan akan memberikan keberhasilan. Tuhan akan memberikan kepada kita akan berkat lebih lagi. Jadi hasil ladang, hasil berkat kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya, mengapa kita harus memberikan akan pengabdian kita dari persepuluhan ini? Berapapun berkat itu, katakan, ya memang itu hak yang harus kita miliki. Dalam arti adalah memang yang 90% ini menjadi hak bagi kita, dan yang 10% ini adalah 1/10 ini adalah memang haknya Tuhan. Sehingga ketika kita menikmati yang 9/10 ini, disinilah dikatakan firman Tuhan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Berapapun berkat itu, katakan inilah berkat kita yang harus kita nikmati, yaitu 9%. Dan disinilah yang 9/10 ini menjadi berkat kita, kita nikmati, dan akhirnya kita diberkati lebih lagi, dan akhirnya dikatakan maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Mengapa kita harus memberikan pengabdian kita? Karena disitulah kunci kebahagiaan kita. Bahasanya itu kalau sering kita mendengar adalah ketika kita menerima berkat yang semestinya kita terima, oh yang ini milik Tuhan, ini yang milik kita. Katanya kalau dimakan jadi daging, katanya kan gitu. Kalau dinikmati menjadikan kita bahagia. Bahagia itu adalah suatu keadaan, pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan. Jadi suatu keadaan, perasaan, pikiran yang ditandai dengan kecukupan, rasa kecukupan. Jadi kalau kita melihat kurang, ya kurang terus, tetapi ketika kita merasakan, oh nikmatnya, terima kasih Tuhan. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dalam seberapapun yang kita terima, oh ini milik Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu. Syukur kepada Tuhan. Ada suatu kebahagiaan, keadaan perasaan senang. Jadi keadaan perasaan senang dan tentram di dalam diri kita. Rasanya senang.
rasanya ayem. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bagaimana ketika kita ditantang oleh Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepadanya. Ketika kita berbicara masalah apa yang kita inginkan sampai kapanpun, kita tidak pernah akan mencapai akan keinginan itu. Tetapi ketika kita mensyukuri, maka pencapaian yang ada di dalam diri kita senantiasa ada di dalam puncak keberhasilan. Jadi ketika kita mensyukuri, maka segala keadaan yang kita terima itulah menjadi puncak daripada suatu keberhasilan. Kalau sekarang Tuhan memberkati misalnya 10, maka kita akan mengucap syukur dan disitulah puncak keberhasilan. Ketika besok Tuhan memberkati lagi menjadi 15, maka kita akan mensyukuri dan disitulah puncak daripada keberhasilan kita. Ketika kita besok lagi mendapatkan 20, maka disitulah puncak keberhasilan kita. Karena ada syukur, karena ada kebahagiaan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian terkasih, kemuliaan Allah ada di dalam diri kita. Ketika kita merasa cukup, ketika apa yang menjadi bagian Tuhan kita berikan untuk Tuhan, dan apa yang menjadi bagian kita, kita terima dengan syukur, maka kebahagiaan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk gereja kita. Disitulah Tuhan ingin agar rumah Tuhan juga akan ada persediaan untuk segala kebutuhan gereja. Kita mengucap syukur. Seberapapun kita, Bapak Ibu sudah setia di dalam pengabdian kita, kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudari terus Tuhan berkati. Sehingga dengan berani Bapak Ibu terus memuliakan Allah melalui apa yang Tuhan sudah berikan untuk Bapak Ibu semua. Dan terus kita pupuk sukacita kita di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati lebih lagi dan kebahagiaan akan lebih lagi kita rasakan sekarang dan selama-lamanya. Karena kita ada di dunia ini, datang tidak dengan apa-apa, dan kita juga akan pergi juga tidak dengan apa-apa. Yang ada hanyalah kita datang dan kita akan kembali kepada Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, mendapatkan kemuliaannya, yaitu harta surgawi. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita mengucap syukur karena kita diingatkan bagaimana Tuhan terus memberkati dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan yang tidak ada pada kita. Dan kita yakin dan kita merasakan bahwa Tuhan terus memberkati kita semua. Sehingga kita saat ini merasakan Tuhan memberkati kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari semua mampu merasakan akan kehidupan ini karena ada berkat Tuhan. Mari kita terus memuliakan Tuhan melalui berkat-berkat itu. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan, karena disitulah berkat Tuhan lebih lagi untuk kita. Dan Tuhan ingin lebih lagi memberikan untuk kita. Karena melalui pengabdian kita menjadi benih untuk berkat berikutnya. Berkat yang lebih besar, berkat yang lebih indah, berkat yang lebih banyak, berkat yang lebih mulia. Terima kasih Bapa dalam surga atas firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami. Melalui kehidupan kami, biarlah kami memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Melalui harta yang sudah Tuhan berikan untuk kami semua, untuk boleh kami nikmati. Dan biarlah kami mampu untuk memberikan apa yang harus kami berikan untuk Tuhan. Karena disitulah kemuliaan kami agung muliakan untuk-Mu.
Dan disitulah Tuhan juga menyiapkan berkat-berkat untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa atas janji-Mu, terima kasih atas berkat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami terus rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai Maranatha. Haleluya, amin. Mari kita akan mengaminkan dengan pujian hati sebagai hamba. Kita akan berdiri. Kita sadar bahwa kita datang tanpa apa-apa, dan kita juga akan kembali kepada Allah tanpa apa-apa. Hanya iman yang kita miliki. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Silakan duduk. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan yang terus Tuhan limpahkan untuk bangsa kami. Biarlah terus Tuhan Engkau berkati bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini apa-apa. Tuhan berkati para pemimpin kami, dan kami juga mendoakan untuk seluruh tim medis yang menangani akan pasien, saudara-saudara kami yang terkonfirmasi. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga memberkati seluruh masyarakat untuk tetap patuh di dalam protokol kesehatan, sehingga pandemi ini akan cepat boleh berlalu dari bumi Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, biarlah Engkau terus berkati akan setiap kehidupan kami dengan berkat kekuatan iman. Tuhan terus tambahkan iman kami agar kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terlebih di dalam situasi dan kondisi ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia di dalam Tuhan. Semakin kuat iman kami mengikut Tuhan Yesus sampai Maranatha.
Engkau juga terus berkati Tuhan di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, Engkau sendiri akan buka jalan untuk kami mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang membukakan tingkap-tingkap berkat untuk setiap pribadi-pribadi kami. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri setiap berkat Tuhan. Kecukupan senantiasa boleh kami terima, boleh kami rasakan, dan mampukan kami untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan melalui berkat-berkat-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini lemah dalam tubuh mereka. Tuhan berkati Pak Yanto, Tuhan berkati Pak Basri. Kami terus menyerahkan pemulihan kesehatan untuk Mbak Titin. Tuhan terus berkatinya Bapak. Dan Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini lemah dalam tubuh mereka, Tuhan juga terus jamah dengan kasih dan kuasa Engkau, sehingga kesehatan yang daripada Tuhan boleh kami terima semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati keluarga, setiap keluarga. Tuhan naungi senantiasa dengan kasih Kristus-Mu, dan biarlah dengan kasih-Mu ya Bapa, kami penuh dengan sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, berkat Tuhan juga terus kami mohonkan untuk anak-anak Tuhan yang mereka masih dalam pertumbuhan, yang dalam balita. Tuhan berkati di dalam pertumbuhan fisik mereka. Tuhan juga berkati remaja, pemuda, pemudi dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan pekerjaan, teman hidup mereka. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik untuk mereka semuanya Bapa. Mereka yang setia, Tuhan setia memberkati dengan berkat-berkat damai dan sejahtera yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Bapa dalam surga, kalau ada di antara saudara-saudara kami, ada beban, ada permasalahan, kerinduan, biarlah kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan akan menolong, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati usia yang baru. Biar Tuhan memberkati anak-Mu Alena Tuhan. Tuhan memberkati akan masa depannya. Tuhan berkati dengan apa yang menjadi kerinduannya. Tuhan berkati bersama orang tua, bersama eyangnya. Tuhan berkati. Biarlah di dalam Tuhan Yesus, anak-Mu ini senantiasa merasakan berkat yang daripada Tuhan. Begitu juga kami serahkan Mbak Dewi, Tuhan juga berkati. Biarlah Tuhan Kau terus menyertai dan memberkati di dalam pekerjaannya. Tuhan juga memberkati dalam masa depannya ya Bapak. Kami serahkan sepenuhnya, biarlah anak-anak-Mu ini Tuhan senantiasa limpahi dengan berkat, dengan sejahtera dan damai yang daripada Tuhan, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak dalam surga, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami, baik di siang hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan sejahtera yang daripada Allah Bapa. Biarlah kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang daripada Roh Kudus yang senantiasa Tuhan limpahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.